Tahukah kamu bahwa kita ini adalah anak-anak pilihan Tuhan? Dari sekian banyak manusia, Tuhan memilih kamu dan saya. Satu anugerah yang sangat spesial bagi kita. Welcome to Desember guys. Udah masuk bulan Desember, artinya nggak lama lagi kita bakal libur sekolah dan masuk ke tahun yang baru nih guys. Tapi kayaknya sebelum masuk ke liburan, kalian masih pada PAS ya. Ya udah fokus dulu sama PAS-nya ya. Lebih rajin lagi belajarnya supaya hasilnya nanti memuaskan. Nah, walaupun lagi PAS, kalian tetap harus luangin waktu untuk beribadah ya guys. Selain ibadah online, kita juga punya ibadah onsite loh. Kalau kalian tinggal di kota Bandung, langsung aja cus ke Pasir Koja 58 hari Minggu pukul 8.30 dan pukul 10 pagi, serta di Bandung Utara dan Kopo pada pukul 9 pagi. Nah, selain ibadah Minggu, di bulan Desember ini kita juga punya ibadah Natal Onsite Youth di tanggal 20 Desember nanti. Nah, nggak cuma itu aja, di tanggal 25 Desember juga kita akan merayakan ibadah Natal umum bersama keluarga kita di Sabuga guys. Jadi pastiin kalian catat waktunya supaya nggak kelewatan ibadah Natal yang ada ya. Next, kita mau memberikan persembahan bagi Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini atau langsung aja scan QR code yang ada. Selamat memberi. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam ibadah dan pastiin kalian siapin roti dan anggur untuk perjamuan kudus nanti. Enjoy the service. Sama-sama berikan suara yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Clap your hands up. Come on. Katakan. Berjalan bersamamu, oh Tuhan. Melakukan perkara yang hebat. Berikanku harapan dan kekuatan.
kehidupan kami Tuhan. Ini pujian dan sembah yang Engkau Bapa. Sama-sama katakan. Bagimu pujian dan segala hormat yang duduk di tata kemuliaan.
Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kita. Adapun perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, mari kita siapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan mari kita mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur karena kasih Allah yang sangat besar yang dinyatakan bagi kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menebus semua dosa dan kesalahan kami, menebus sakit penyakit kami, dan menebus masa depan kami. Kami punya masa depan karena Tuhan telah memberikannya kepada kami, menganugerahkannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami terima kemenangan kami terima masa depan yang Tuhan telah berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari semua sama-sama kita ucapkan syukur, kita naikkan penyembahan kepada Tuhan. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Halo students, apa kabar? Senang bisa ketemu lagi dalam ibadah khusus pelajar Radiance. Desember menjelang UAS, tentu ada banyak persiapan yang harus kita lakukan. Jangan pakai sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Persiapkan dirimu dengan baik, maka Tuhan akan memberikan hasil yang terbaik. Selamat datang untuk kamu yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah ini. Dan jika kamu mau bergabung dalam komunitas kita, nanti kamu bisa scan QR code untuk kamu dapat diarahkan kepada teman-teman yang sepantaran dengan kamu. Karena setiap kita perlu teman-teman yang bisa dipercaya untuk bisa saling mendukung dalam bertumbuh bersama.
Kamu gak perlu ragu karena ada kakak-kakak pembina yang akan membantu kalian dalam small group. Pastikan kamu ada di tempat yang nyaman buat kamu beribadah hari ini. Saya yakin Tuhan mau sampaikan pesan khusus buat kamu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami dapat beribadah bersama. Kami minta Roh Kudus, Engkau Allah yang sama yang ada di tempat ini, Engkau juga Allah yang sama yang ada di tempat di mana anak-anak-Mu mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berbicara buat kami, terangi hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk memahami dan melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang ini keadaan sudah agak lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu kita harus melakukan segala sesuatu dari rumah. Sekarang kita sudah bisa sekolah onsite dan bisa jalan-jalan ke mall. Kalau kita lagi pengen beli sesuatu di mall, beli baju atau sepatu misalnya, tentu kita akan masuk ke toko favorit kita dan kita lihat-lihat dari sekian banyak baju atau sepatu yang dipajang, kita akan ambil satu yang cocok dan pas buat kita. Kalaupun ada beberapa banyak yang mirip, tapi yang kita pilih satu, kemudian kita bayar dan kita bawa pulang. Nah, tahukah kamu bahwa kita ini adalah anak-anak pilihan Tuhan? Dari sekian banyak manusia, Tuhan memilih kamu dan saya. Satu anugerah yang sangat spesial bagi kita. Yesus sudah membayar lunas semua dosa kita lewat korban salibnya. Mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. We are the chosen people. We are chosen to His purpose. Di dalam Yohanes 17 ayat 15 sampai 19 dituliskan demikian. Kita baca sama-sama ya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Kita adalah umat pilihan Tuhan. We are the chosen one. Bagi setiap kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai Raja, firman Tuhan katakan bahwa surga adalah milik kita orang yang percaya. Orang yang percaya pada Yesus kalau dia mati di dalam Tuhan, maka orang tersebut akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ini yang dituliskan dalam kitab Yohanes. Akan tetapi waktu kita menerima Yesus, tujuannya bukan cuma masuk surga doang. Kalau memang hanya untuk masuk surga doang, satu-satunya tujuan kita, tentu setelah kita menerima Yesus ya sudah. Mati saja. Nggak ada lagi gunanya. Karena tujuannya adalah masuk surga. Akan tetapi waktu kita dipilih Tuhan, waktu kita menerima anugerah keselamatan itu, Tuhan punya rencana untuk setiap kita. Karena bila kita percaya bahwa Yesus Tuhan, itu adalah anugerah keselamatan yang kita terima dari Bapa. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena turunan keluarga. Akan tetapi semata-mata karena Tuhan sudah memilih kita. Saya mau kasih tahu bahwa hidup bagi Tuhan sama pentingnya dengan mati bagi kemuliaan Tuhan. Jika kita menyadari semua ini, kita nggak perlu takut lagi. Tadi ayat firman Tuhan di awal yang kita baca dituliskan dalam Yohanes 17 ayat yang ke-15. Dikatakan bahwa aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. So fearless. Yesus mau agar orang-orang pilihan Tuhan, Yesus ingin kita hidup di dunia for His purpose. Apa tugas kita selama hidup di dunia kalau begitu? We are the chosen one for a purpose. We are the chosen one to glorify Him. Tujuan yang pertama adalah Yesus tadi menuliskan bahwa jangan mengambil mereka dari dunia. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Itu artinya bahwa selama kita ada di dunia ini kita punya tugas. Orang-orang pilihan Tuhan itu
enggak menyendiri gitu, seperti film Sung Gokong gitu, terus bertapa di atas gunung yang tinggi ratusan tahun untuk bisa dapat kitab kehidupan. Fokusnya hanya cari kitab doang. Kita nggak diam sendirian. Makanya Yesus bilang jangan ambil mereka dari dunia. Jangan berpikir untuk melakukan segala sesuatu sendiri. Melakukan segala sesuatu hanya gua doang, buat gua doang. No. Kita hidup dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Dan Tuhan mau kita ini nggak perlu takut selama Tuhan beserta. Yang berikutnya adalah bahwa kehidupan kekristenan adalah tentang kasih Allah kepada manusia. Kasih itu bukan disimpan di atas gunung. Kasih itu harus ada di tengah-tengah masyarakat agar dunia dapat merasakannya. Tuhan peduli atas hidup kita dan juga Tuhan peduli akan dunia ini. Kalau kita dengar dan baca berita, ada banyak hal-hal yang negatif. Ada cerita tentang bagaimana resesi global yang ada di hadapan kita. Dan keadaan tahun depan yang tidak ada yang pasti, nggak ada yang tahu. Tapi ada satu hal yang pasti yang kita harus tahu dan kita sudah tahu. Yaitu kita punya janji Tuhan. Dan ini adalah doa Yesus kepada Allah Bapa. Dalam Yohanes 17 ayat 15 tadi katakan bahwa aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi ini janji Yesus. Supaya engkau Allah Bapa melindungi mereka, melindungi kita semua daripada yang jahat. Ini janji yang pasti yang kita bawa untuk memasuki tahun yang ada di hadapan kita. So, fearless. Yang kedua, we are the chosen one. Kita itu dikuduskan dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya perlu baca firman Tuhan ya. Di ayat 17 dikatakan bahwa kita dibenarkan karena firman Tuhan. Di ayat 19 dituliskan bahwa Yesus dikuduskan, maka kita kudus oleh darah Yesus. Jadi kalau kita baca ayat 17 dan ayat 19, di sini dikatakan bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita ini sempurna. Makanya jangan tunggu sampai sempurna baru datang pada Tuhan. Waktu kita merasa kita tidak layak, waktu kita merasa hidup kita ini berantakan, nah itu saat yang paling tepat untuk datang pada Tuhan. Terlalu sombong jika kita mengatakan nanti tunggu benar dulu baru mau datang sama Tuhan. Nggak akan pernah benar. Bukan karena kita terlalu hebat, bukan karena kita terlalu baik, maka kita bisa hidup kudus. Bukan. Tapi ayat 19 katakan, ini janji Yesus pada kita. Bahwa aku, Yesus, menguduskan diriku, kata Yesus, bagi mereka, bagi kita. Supaya mereka pun, supaya kita ini dikuduskan dalam kebenaran. So, kembali lagi saya katakan, fearless. Kasih dan anugerah Tuhan ada buat kamu dan buat saya. Kita nggak akan bisa berbangga untuk pencapaian kita. Apalagi dengan hebatnya pelayanan kita. Karena semua itu untuk nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. We are the chosen one to glorify Him. Poin yang berikutnya adalah kita diutus ke dalam dunia untuk menjadi terang. Ingat itu purpose kita. Di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16 dituliskan demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau Yesus dalam doanya meminta kepada Allah Bapa agar dia tidak mengambil anak-anaknya dari dunia, ada tugas yang mulia yang kamu dan saya harus lakukan, yaitu menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Bagaimana caranya menjadi terang? Contoh nih ya, yang paling dekat dalam kehidupan keseharian kita di dalam keluarga. Mungkin saja dengan keadaan ekonomi yang secara global kurang baik,
Dan hal ini mungkin berdampak dalam usaha orang tua kita yang membuat kemudian komunikasi di dalam rumah menjadi kurang baik. Orang tua mungkin jadi sering marah-marah. Sebagai anak, jika ada hal yang kita bisa bantu untuk meringankan keadaan, coba kita lakukan. Mungkin kamu bilang, saya masih pelajar, saya masih SMP, masih SMA. Dan mungkin kamu pikir apa yang bisa saya lakukan? Kalaupun kamu tidak bisa membantu pekerjaan mereka, tapi kita masih bisa berdoa. Berdoa sendiri atau dengan mengajak kakak atau adikmu berdoa. Bangun komunikasi dan relasi dengan Tuhan lewat doamu. Dan bangun komunikasi dengan orang tua, dengan kakak dan adikmu. Dan orang-orang yang ada serumah dengan kamu. Jangan hanya menuntut dan berasumsi. Hal itu gak akan menolong keadaan. Dan tidak akan menjadi terang di tengah kegelapan masalah yang ada. Malah akan membuat masalah yang ada semakin kusut dan gelap. Di dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20 dituliskan demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Wow, asik ya. Ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi jika keadaan di sekitar kita sangat gelap, masalahnya sangat kusut, kita bisa menjadi terang. Karena Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Kuncinya adalah berdoa. Mungkin kamu bilang, masa cuma doa doang? Sudah berdoa atau belum? Atau mungkin kamu bilang, saya sudah berdoa tapi belum dijawab sama Tuhan. Teruslah berdoa. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar yang mungkin saat ini belum kamu lihat. Tapi jangan berhenti berdoa. Teruslah berdoa karena jawaban doa itu pasti. Dan waktu jawaban doamu terwujud, bukan hanya kamu yang mendapat berkat. Tetapi semua orang di sekitarmu, semua orang yang mengenalmu akan melihat betapa Tuhanmu itu Allah yang luar biasa. Dengan seperti itu, kamu menerima berkat dan menjadi saluran berkat buat yang lainnya. So, fearless. Poin yang ketiga, kita diutus dengan membawa satu misi yang khusus dari Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 18, dituliskan demikian. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku, Tuhan Yesus, telah mengutus mereka ke dalam dunia. Di sini Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengutus kita, mengutus kamu dan saya ke dalam dunia. Artinya Tuhan Yesus mengutus kita ke dalam keluarga, Tuhan Yesus mengutus kita ke dalam sekolah, Tuhan Yesus mengutus kita ke dalam lingkungan di mana kita berada saat ini. Dengan misi khusus dari Tuhan Yesus, yaitu agar dalam hidup kita nama Yesus dimuliakan, nama Yesus dimasyurkan. Tuhan Yesus berdoa secara khusus untuk para muridnya. Artinya Tuhan Yesus juga secara khusus berdoa buat kamu dan saya yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Raja. Yesus meminta kepada Bapa untuk melindungi kita anak-anaknya. Sehingga kita tidak tersesat oleh tipu daya iblis dan ajaran yang palsu. Kita gak perlu overthinking. Rasa takut itu wajar. Tapi kalau ketakutan itu terlalu berlebihan dan tanpa alasan yang jelas jadinya, hal ini yang jadi tidak wajar. Your focus determines your reality. Kalau fokus kita pada masalah, terus aja masalah yang kita pikir masalah, maka masalahnya jadi besar dan lebay. Kalau seperti ini biasanya akan memicu overthinking dan anxiety. Mari kita berfokus hanya pada Tuhan. Your focus determine your reality. Kalau kita baca ayat firman Tuhan dan kemudian apa yang dituliskan tadi bahwa Tuhan Yesus berdoa kepada Allah agar kita anak-anak pilihannya memiliki sukacita yang penuh dalam Kristus dan kudus dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan kita, maka hidup ini bukan hanya bicara achievement doang. Oh, saya mesti capai ini, saya mau jadi itu, saya pencapaian ini itu. Enggak. Tapi
hidup ini bicara journey dengan Tuhan. Dalam journey itulah kita mengenal Tuhan, mengenal kasih Allah, mengenal pengampunannya. Dan proses ini adalah proses selama kita hidup di bumi. Mengenal Tuhan itu bukan nanti di surga, tapi sekarang di bumi. Kalau dalam berita dikatakan bahwa di hadapan kita akan terjadi resesi ekonomi global, bukan berarti kita terhindar dari masalah. Ingat ya, kita juga bisa kena dampak masalah. Kita juga tidak terlepas dari masalah itu. Tetapi lewat masalah itu, selama kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami Allah Jehovah Jireh. Kita akan mengenal bahwa Allah itu Allah yang mencukupkan dalam setiap kebutuhan kita. So, kembali lagi saya katakan fearless. Waktu kita secara pribadi mengenal Dia, mengalami Tuhan lewat semua permasalahan yang ada. Dan Tuhan yang nyata dalam kelemahan kita nyatakan dan orang-orang di sekitar kita melihatnya. Maka dengan seperti itu kita akan mampu memperkenalkan Yesus kepada setiap orang yang mengenal kita. Lewat apapun yang kita kerjakan, nama Tuhan dimuliakan. Kita nggak cerita bahwa kita kenal Tuhan bukan dengan teori. Tetapi kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita mengenal Dia karena kita mengalaminya. Dan orang-orang akan lihat, oh iya betul. Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Tuhannya besar, Tuhannya dahsyat. Dengan seperti itu, kita akan membawa orang-orang untuk datang untuk mengenal Tuhan. We are chosen to glorify Him. This life is not about achievement we got, tetapi pengenalan akan Allah through all the journey in our life. Kita katakan bahwa sungguh beserta dengan Tuhan. Aku tidak takut melewati lembah kekelaman, karena gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Dengan seperti itu kita tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Sebentar lagi kita akan menghadapi Natal. Mari kita menyerahkan hidup kita, masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang telah memanggil dan memilih kita untuk menjalankan tugas yang mulia dari Tuhan. Tidak perlu takut yang berlebihan. Kalau hari ini kamu mengalami anxiety, mengalami overthinking, serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ingat, ada Yesus yang mengasihimu, yang sangat memperhatikan hidupmu, dan Dia peduli akan masa depanmu. Kita merayakan Natal, merayakan Yesus datang ke dunia karena kasih-Nya yang sangat besar untuk kamu dan saya. Fearless, we are chosen to glorify Him. Serahkan kehidupanmu kepada Tuhan dan sebentar kita akan berdoa bagi kamu yang selama ini belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Mari sama-sama kita berdoa, ikutin doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku minta Tuhan Yesus, jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam kehidupanku. Hanya di dalam nama Yesus. Saat ini aku berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Aku minta Tuhan berkati anak-anak-Mu. Dimanapun mereka ada saat ini, dalam persiapan UAS mereka, biar Tuhan nyata, memimpin, menuntun langkah mereka untuk kebutuhan sekolah mereka, untuk segala sesuatu yang mereka perlu dalam persiapan ulangan mereka. Biar Tuhan mempersiapkan, Tuhan mencukupkan, dan Tuhan Engkau ada menemani anak-anak-Mu. Setiap ketakutan, overthinking itu saat ini Tuhan gantikan dengan kasih, gantikan dengan damai sejahtera yang daripada Allah. Sungguh Tuhan kami minta kasih kuasa Allah yang mengubahkan hati, yang mengubahkan kehidupan itu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami terima kemenangan dan berkat yang dari Tuhan. Amin. Apabila ada di antara kalian yang merasa perlu didoakan secara khusus, silahkan scan QR code atau nomor hotline di bawah ini karena akan ada counselor yang siap untuk membantu kalian. God bless you all.